ikan lele. Kita mulai membedah, dimulai dari anus, lalu digunting ke atas, dan diharuskan menggunakan gunting yang tajam agar lebih mudah melakukan pembedahan. Karena saya ini menggunakan gunting yang tumpul, jadi saya merasakan kesulitan dalam membedah ikan ini. Dibelokkan ke kanan dan ke kiri, membedah ikan itu agar lebih mudah kita melihat isi dalam organ ikan lele tersebut. Dan ini terlihat dalam organ ikan lele. Dan organ dalam yang terlihat di sini ada usus, gonad, hati, pankreas, ginjal. Agar kita bisa melihat lebih jelas lagi, kita lihat lebih dalam bagian dalam organ ikan lele. Ada gonad, ada usus. Usus di bagian ikan lele ini ada 3 bagian, ada proksimal, medial, dan distal. Ada juga lambung, pankreas, hati, empedu, ginjal, juga jantung, tetapi tidak terlihat dalam video ini. Sekian dari video praktikum pembedahan Pisces pada ikan lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Sari, NIM 11920600023. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai struktur tubuh dari katak. Alatnya yang pertama ada sarung tangan plastik, lalu ada gunting, ada pinset, ada ini cutter, dan ada jarum pentul. Lalu ada ini alasnya yaitu, lalu ada spesimennya, dan alkohol, dan kawat. Langsung saja kita mulai. Kataknya, lalu kita colok hidungnya. Bismillah. Step bagian pertama adalah kita menusuk hidung si kataknya ini agar supaya dia mati dulu. Biasanya bisa juga pakai alkohol, tapi ini saya menggunakan kawat untuk menusuk si kodoknya ini. Lalu selanjutnya kita akan membedah bagian perut katak, dimulai dari bawah yaitu di kloakannya. Lalu kita pastikan bahwa gunting yang kita pakai ini tidak mengenai organ si katak ini. Perlahan tapi pasti, jangan terlalu tergerusuk. Nah, karena si kataknya ini masih hidup, padahal udah saya gunakan kawat di hidungnya tapi masih hidup, makanya saya berinisiatif untuk memberikan alkohol ke dalam kapas, lalu saya tutupkan di kepalanya agar supaya ada efek mempercepat kematiannya ataupun efek membius dari katak tersebut. Setelah dibedah akan sangat terlihat, yaitu yang pertama ada paru-paru, usus besar. Yang kedua ada hati.
Bagian-bagian kadal dibagi menjadi 4, yaitu kepala, leher, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat hidung, mata, mulut. Pada mulut terdapat koana prifer, dentes, palatum, koana sekunder, ostium, tubuli, auditif, faringrima glattis, dan lingua titida. Pada kadal, alat pendengarannya berupa membran timfani. Pada alat geraknya, kadal mempunyai kaki 4, di mana pada bagian depan terdiri dari branchium di bagian paling atas, antebranchium di bawah branchium. Manus adalah telapak tangan dan digiti atau jari-jari, terdapat 5 pasang. Pada tiap digiti terdapat cakar-cakar yang berfungsi untuk membunuh mangsa. Pada kaki, bagian belakang terdiri dari femur, crus, pes, dan digiti. Digiti pada bagian kaki depan dan belakang berbeda, di mana perbedaannya terdapat pada ibu jarinya. Ekor pada kadal mempunyai panjang 2 kali panjang tubuhnya. Sisik pada kadal bersifat halus dan mengkilat. Pada bagian belakang terdapat sisik sosmoid. Kita mulai. Kadal ini diletakkan pada papan bedah dan kita pentuli si kadal itu dengan jarum atau paku. Yang penting dia menempel pada papan bedah tersebut. Kita pentuli dari atas dan bawahnya dan juga nanti ekornya. Kita mulai bedah menggunakan cutter. Karena dalam cutter ini dengan penggunaannya tidak cukup sekali garet, karena saya berulang-ulang dan akhirnya bisa terbedah juga dan terlihat bagian dalam organ kadal ini. Setelah dilakukan pembedahan, kita pentuli lagi ini pinggir-pinggirnya agar kita bisa leluasa untuk melihat organ dalam kadal ini. Mulut kadal yang dapat terbuka lebar memiliki gigi yang berfungsi untuk keperluan ofensif dan mempertahankan serta mengunyah. Barisan gigi dapat dibedakan atas 2 deretan. Deretan gigi yang bentuk kerucut menempel pada rahang dan gigi ini sebagai gigi plerodon bengkok ke arah calvum oris. Di belakang faring terdapat esofagus yang merupakan saluran silindris menuju ventriculus yang terdiri atas bagian fundus yang agak bulat dan bagian kecil disebut pylorus. Bagian ini bersambung dengan usus halus terus dilanjutkan oleh usus besar. Di antara kedua usus halus itu terdapat caecum yang sangat pendek, akhirnya rektum bermuara pada kloaka. Dan untuk melihat kelaminnya kita bisa tekan itunya. Nah, seperti kelihatan seperti itu. Nah, ini adalah kadal betina karena dalamnya itu sel telur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan proses praktikum saya mengenai praktikum apes. Nah, mau lihat bagaimana proses praktikumnya dan juga organ-organ apa saja yang ada pada apes. Kali ini saya membedah hewan yaitu ayam. Selamat menyaksikan.